Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat praktikum sederhana di PowerPoint, ya. Nah, karena kemarin kita sudah ada tombol kompetensi, ya, materi kita bisa cari sendiri dan upload, ya. Latihan. Nah, nanti latihan ini saya buat, ya. Ada yang automatically pakai waktu, nanti ada, ya. Ada juga yang kuis, ya. Ini saya lupa ada tombol kuis harusnya. Nah, tombol kuis itu nanti kita membuat kuis di mana nanti ada scoring, ya, yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, nah praktikum ini yang akan kita isi tombolnya. Oke, bukan tombolnya, slide-nya maksud saya. Baik, kita langsung saja. Nah, kita cari dulu. Nah, ini dia slide praktikum. Nah, di slide praktikum ini saudara bisa lihat, ya. Di sini kita buat dulu judul praktikumnya apa. Nah, penentuan asam basa dengan kertas lakmus. Saya mencontohkan sedikit saja, nanti saudara eksplor sendiri bagaimana cara menggunakan animation yang ada pada PowerPoint, sehingga saudara bisa membuat praktikum yang lebih bagus lagi, karena saudara harus berimajinasi, ya, bagaimana cara memainkan animasi-animasi tadi, sehingga menghasilkan suatu praktikum yang enak dilihat. Seperti itu, ya. Oke, ini kita coba dulu, ya, buat kita buat di sini slide-nya. Kita buat di sini judul, ada petunjuknya bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian kita berikan di sini tabel pengamatannya. Oke. Di sini saya akan membuat praktikum penentuan asam basa dengan kertas lakmus. Kita tahu lakmus itu ada lakmus merah dan ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah, di mana zat yang akan diuji itu adalah air sabun, cuka, dan NaCl. Nah, nanti kita bagaimana caranya lakmus ini bergerak dan masuk ke dalam masing-masing zat dan bagaimana nanti dia berubah. Oke? Baik, kita mulai saja. Di halaman pertama pada praktikum, ya, slide pertama pada praktikum, ya, slide praktikumnya, itu kita masukkan gambar-gambar. Ini saudara boleh dapatkan gambar dari mana saja, ya. Apakah ada misalnya dari internet atau mungkin ada software di mana di dalam softwarenya itu ada gambar-gambar alat-alat labor boleh diambil. Oke. Setelah itu kita beri nama, ini air sabun, cuka, dan NaCl, ya. Kemudian kita gerakkan lakmusnya. Karena di sini saya inginnya nanti ketika dia ingin melakukan uji, kan di sini klik tombol masing-masing larutan untuk melihat uji penentuan asam basa. Nah, jadi nanti dia mengklik tombol ini, ya, atau ini, sehingga nanti dia lari, sehingga nanti lakmusnya bergerak dan masuk ke dalam Erlenmeyer yang berisi air sabun. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya, ya, berarti hyperlink. Nah, ini kita klik dulu, kita blok kedua-duanya. Kenapa saya blok kedua-duanya? Karena takutnya kan nanti siswanya itu mengklik Erlenmeyer-nya atau mengklik tulisan air sabunnya begitu. Jadi dua-duanya kita klik, ya. Kemudian seperti biasa insert, kita buat, oh dia nggak bisa sekaligus ini, satu-satu berarti. Action, ya. Kemudian kita mouse click hyperlink to, kita ambil slide. Nah, kan ini tadi praktikum nih, yang 9 ini. Nih. Oke, karena saya sudah buat, ya. Saya tadi sudah buat praktikumnya di bawah. Nanti saya jelaskan bagaimana ininya. Jadi ini di double. Sebentar, sebelumnya saya cek dulu, ya. Nah, ini tadi, ya, ini saya sudah copy ke bawah. Nah, karena tadi saya testing dulu, ya. Ini sudah saya copy ke bawah. Ini saya copy duplicate slide, ya. Saya tulis ke bawah supaya nanti saya nggak gambar lagi, nggak copy paste. Oke, klik kanan, saudara duplicate slide, maka slide saudara yang di slide yang ini akan copy di bawahnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini nanti, ya, klik apa namanya, elemen yang berisi air sabun tadi, kita klik action, kemudian hyperlink to, kita cari slide-nya, berarti slide yang di bawahnya, ya. Praktikum yang 10, kemudian oke. Kemudian oke. Dan klik juga air sabun, tulisan air sabun, bukan tulisannya kotaknya, ya, jangan tulisannya, karena nanti kalau tulisannya berubah warna dia.
Kemudian hyperlink to slide, sama seperti tadi praktikum. Oke. Nah, kalau sudah, ya saya mencontohkan satu saja ya. Nanti saudara silakan lakukan untuk yang cuka NaCl juga. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah kita copy ya. Sudah kita copy kan sebelum dikasih ininya, sebelum dikasih apa namanya? Hyperlinknya. Nah, jadi sekarang ini kita klik yang di bawahnya yang sudah kita copy tadi. Nah, ini yang saya mau bikin animasinya ya. Bagaimana caranya membuat ini tadi saya sudah buat perubahan warna karena kalau sabun itu kan sebenarnya dia itu sifatnya basah. Sehingga lakmus merah berubah menjadi biru kan begitu. Nah, ini saya ketepikan dulu ya. Ini saya ketepikan dulu. Oke. Ini caranya, ini saya hapus dulu lah ya. Saya hapus dulu supaya saudara bisa lihat bagaimana cara kerjanya. Ini sudah saya buat animationnya ya. Jadi ini mau saya hapus dulu animationnya. Kita hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, supaya kelihatan lebih besar. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini saudara klik kedua-duanya karena kan lakmusnya dua-duanya langsung jalan nggak satu-satu ya. Saya pengennya seperti itu. Kemudian saudara pilih Path Animation. Kemudian pilih yang draw ini aja. Karena kita mau menggambar sendiri. Oke, kita pilih draw. Kemudian kita arahkan ke air sabun. Oke, nah kita lihat. Oh, ternyata terlalu ke bawah ya. Kalau terlalu bawah kita tarik aja ke atas dia. Bagusnya itu kan dia sampai di sini ya, tercelupnya. Oke, kita coba animation paint, kita play dulu ya. Kita play. Oke, udah bagus ya. Kalau sudah bagus, nah sekarang kita tahu bahwa suatu lakmus itu ketika tercelup ke dalam zat yang diuji, maka dia akan berubah sesuai dengan sifat dari larutan itu atau zat itu ya. Nah, air sabun kita tahu bahwa air sabun itu adalah basa, sehingga dia akan dapat merubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Nah, maka ini akan terjadi perubahan warna. Makanya tadi saya copy. Ini saya blok dulu, kemudian saya copy Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini saya tarik dulu. Saya tarik di sini. Ini saya hapus dulu. Ini kan animasinya ngikut nih. Ini saya hapus dulu animasinya ya. Kita delete dulu animasinya. Jadi dia tinggal gambar aja. Nah, ini ya kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan. Lihat ini kira-kira di tengah-tengah letaknya panahnya ini ya. Nah, maka saudara harus pandai-pandai menyisipkan ini ke sini. Kira-kira dia begini. Kita geser-geser. Nah, nanti kalau mau ngecek apakah dia pas tepat, itu kita klik aja gini. Nanti kita klik. Oh, ternyata nggak pas. Karena dia kan nanti sejajar ini. Nah, ini harus kita lihat nih. Ya, saudara bisa lihat ini gambar kita di sini tapi dia ke bawah. Bisa diperhatikan? Ini kan gambar bayangannya, artinya nanti setelah lakmus ini tercelup, maka dia akan berhenti di sini. Oke? Dia akan berhenti di sini sehingga nanti ini gambar kita ini harus kita pas tepat berhimpit. Bisa dipahami ya? Sehingga tidak akan terlihat perubahannya ketika kita exit. Oke? Nah, ini saya geser dulu. Sepertinya ini kan tidak, berarti harus digeser dulu ke bawah sekitar 2 ketukan atau 3 ketukan. Kita cek lagi. Oh, ternyata masih belum pas ya. Masih belum pas. Bisa dilihat ya. Ini belum pas, masih ada nih. Agak ke bawah dikit. Nah, yang merahnya juga bisa kita lihat. Tuh kan. Nggak berhimpit ya. Berarti ini agak geser ke kanan sedikit dan geser lagi ke bawah sedikit. Ya, sampai dia memang betul-betul kelihatan bayangan yang tadi itu berhimpit. Oke, kita cek ya. Kita cek. Oke. Oke, sudah berhimpit. Kalau sudah berhimpit, nah
Sekarang apalagi? Ini kan masih merah dengan biru nih. Aturannya kan merah ini berubah setengahnya jadi biru kan begitu. Nah, ini saya ubah dulu yang ini jadi warna biru dulu ya. Ini saya ganti jadi warna biru. Jadi warna biru. Saya balik ke home dulu. Ini saya ganti warnanya jadi biru. Oke. Nah, karena kan nanti dia jadi biru. Kan kalau lakmusnya nggak biru semua kan, kalian tercelup sedikit. Nah, maka nanti ini saya copy aja. Saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang pasteannya ini saya ganti jadi warna merah. Kemudian saya kecilin. Saya impit dulu dia. Dia berhimpit dulu. Oke. Kemudian saya kecilin. Setidaknya kalau tercelup itu kan setengahnya ya. Nah, minimal dia segini deh. Oke, kita atur sedemikian rupa. Oh, nggak berhimpit dia ya. Nah, tuh. Kurang ya. Kurang, masih ada biru-birunya dikit. Kita tutupin gitu, geserin dikit. Sudah. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah begini, saudara klik ini ya. Saudara klik ini. Kemudian saudara beri animation-nya ya. Ini klik animation. Nah, kita klik kasih tambah lagi add animation ya. Exit effect. Jadi nanti begitu dia sudah sebentar ya, begitu dia sudah berjalan ke sini maka dia hilang. Nah, kita kasih exit effect. Kenapa? Kita pilih disappear. Disappear itu tidak terlihat artinya. Nah, jadi nanti begitu dia sudah tercelup ke lakmus, maka dia akan berganti dengan lakmus yang kita buat ini. Oke, bisa dipahami ya? Lakmus yang kita buat ini yang berubah. Nah, sekarang saya grouping dulu ini semua. Ini saya grouping dulu. Kita grouping di sini. Ya, kita grup saja biar cepat ya. Kemudian grouping ini saya beri efeknya berarti dia ini terlihat, sebelumnya dia tidak terlihat, akhirnya dia terlihat. Bisa dipahami? Kalau yang ini tadi sebelumnya dia terlihat, akhirnya di akhir dia hilang, dan nanti dia di replace dengan yang baru ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini mainnya logika dan hayalan ini. Kemudian saya buatnya appear kan, appear. Nah, di mana nanti appear-nya ini saya buat efek option ya, itu bukan efek option ya, timingnya itu saya buat nggak on click, karena kalau on click kan berarti artinya begini. Jadi saudara tuh harus pintar-pintar memainkan logika di dalam animationnya. Kenapa? Karena begini, logikanya begini, ketika lakmusnya bergerak tercelup ke air sabun, ini kan warnanya belum berubah. Begitu tercelup, maka dia hilang dan digantikan oleh yang sudah berubah. Nah, otomatis kan yang berubah ini langsung berubah begitu, nggak diklik dulu baru dia berubah. Bisa dipahami kan? Nah, sehingga kita timingnya harus kita buat after previous. Kalau with previous, begitu apa bedanya on click tuh berarti diklik dulu baru dia jalan animasinya, begitu. Kalau with previous, begitu slide saudara muncul, maka dia langsung jalan animasinya. Kan nggak mungkin lakmusnya berubah dulu baru dicelupkan begitu. Logikanya begitu ya. Maka kita klik after previous. Nah, sekarang kita cek ya. Kita coba play animation. Oke. Jadi ya, berubah ya. Oke, itu dia. Nanti saudara lanjutkan untuk yang larutan cuka dan NaCl. Begitu seterusnya. Nah, nanti yang untuk larutan cuka, karena ini kan berarti dia di praktikum yang kedua. Nah, ini jangan saudara lupa, ini beri lagi beri lagi nanti cuka ini dan ini link ke slide yang tempat animasi dia. Bisa dipahami ya? Nah, ini juga air sabun ini kan sudah, yang NaCl juga ke slide yang mengandung atau yang memuat animasi untuk perubahan lakmusnya. Begitu seterusnya. Oke? Nah, kemudian nanti supaya nanti di slide kedua, tiba-tiba dia di slide kedua, dia kan pengen nanti lanjut ke berikutnya ya. Berarti di sini, di slide yang ke-10 ini, maksud saya bukan slide kedua ya. Di slide ke-10 ini, yang ini. Nah, kan berarti yang sudah ada animasi ini, di sini jangan lupa saudara tetap hyperlink kan ke slide yang mengandung atau memuat praktikum cuka.
dan NaCl juga. Siapa tahu nanti dia mengkliknya nggak berurutan. Atau kalau mau berarti di petunjuk. Nah, klik tombol masing-masing larutan untuk lihat uji pemahaman asam basa. Nah, berarti lakukan uji secara berurut gitu. Lakukan, berarti saudara tambah di sini. Uji secara berurut. Berurutan. Nah, saudara buat aja seperti ini ya. Kalau begini kan berarti dia yang berurut. Ya, berarti di slide yang ke-10 saudara tinggal ngasih cuka ini, saudara ini bisa kita duplicate slide. Kemudian nanti yang ini yang di yang 10 tadi kita insert dan actionnya itu ke hyperlinknya ke slide yang ke-11 kan begitu ya, ke slide 11 kita cek slide 11. Nah begitu, oke tulisannya juga begitu ya. Nah dan seterusnya nanti tinggal di slide 11 saudara lakukan uji lagi buat yang seperti ini sebenarnya tinggal saudara pindah posisi bisa ya. Nih ya saya kasih lihat dulu, ini saudara pindah aja posisi. Oh susah pindah ya posisinya. Ini tinggal begini, kalau misalnya saudara mau hapus dulu. Nggak bisa pindah posisi, karena kalau pindah posisi kan jaraknya seperti ini nih. Jadi nggak bisa. Kita hapus ternyata, kita hapus dulu. Oke, kita hapus, kita delete. Oke, kemudian ini, seperti tadi kita buat animation. Kita buat path animationnya, draw. Kemudian sama, seperti tadi. Seperti itu. Oke. Loh, kok ini ya yang jadi ini? Salah. Kok malah ininya? Ini kan tadi saya delete semua dulu ya. Saya delete dulu semua. Ini yang maksud saya ini. Dan ini yang mau kita kasih path animationnya. Oke. Nah, karena dia terlalu tinggi, kita naikin. Di sini. Persiskan ya. Kalau cuka berarti yang birunya jadi merah ya. Yang birunya jadi merah. Ini saya move aja. Saya geser ya. Saya geser ke sini. Terus kita cek dulu posisinya, nanti baru kita ubah. Oh, ternyata harus geser ke kiri sedikit dan naik ke atas. Geser ke kiri sedikit, naik ke atas. Baru kita cek lagi. Oke, ternyata masih belum ya. Naik ke atas. Ups. Ininya aja yang kita ubah ya. Yang triggernya, ini ya animationnya yang kita ubah. Nah, ini sudah berimpit. Nah, sekarang ini kita ungroup dulu. Kita ungroup. Kemudian berarti kan birunya yang jadi merah. Ini tinggal kita move aja posisinya. Kita move. Kemudian oh belum pas. Kemudian ini kita ganti warnanya jadi warna biru tadi, merah semua ya. Merah semua. Kemudian seperti tadi yang sama ya. Sama seperti tadi. Ini kita blok, kemudian kita beri animationnya exit effect disappear. Kemudian baru ini kita grouping dulu. Kita grouping. Nah, setelah kita grouping, kita beri appear. Nah, appear timingnya after previous. Kita play kan. Oke. Benar ya? Sorry. Kok merahnya di atas sih? Merahnya di bawah lah. Kok merahnya di atas? Ini kita ungrouping dulu. Kita ungrouping. Merahnya, oops. Ini kenapa kita ungrouping dulu? Kok
lakmusnya berubah jadi warna merah, tapi merahnya kok di bawahnya masih biru terbalik. Nih, sini. Nah, ininya kita kecilin dikit, terlalu besar tadi. Oke. Setengahnya ya. Misalnya segini aja udah cukup. Gitu. Terus kita grouping. Atau kita lihat besarannya tadi sebesar apa sih? Segini ya. Oh, gini aja caranya. Supaya sama besarnya. Ini saya paste ke sini. Kemudian saya cek besarannya sebesar apa ini, begitu. Ini gini. Untuk lebarnya gini. Lagi. Nah, begitu. Nah, ini tinggal saya cut, pindahin ke sini. Saya 11. Baru saya paste. Nah, ini tinggal saya delete, ini saya pindahin. Oke. Selesai. Baru kita ya biar cantik mainnya ya, halus. Ini saya grouping dulu. Saya grouping. Setelah saya grouping, oops. Bentar ya. Ini saja yang tergroup harusnya. Ini saya group, setelah saya group baru kita beri efeknya appear dan diganti ini jadi after practice. Oke, demikian penjelasan dari saya. Ini kita play animationnya ya. Nah, kita coba lihat ya, kita coba lihat dari yang 9 ini kita animation kan, kita set show maksud saya. Kita klik air sabun ya, kita klik air sabun. Oh, ternyata nggak berubah warna. Oh ya, berarti kita nggak jalan ininya ya. Karena harus lewat klik dulu ternyata. Ini berarti saya ganti jadi with previous berarti. Ya, kita ganti with previous ya. Karena kita nggak lihat tadi. Kita coba lagi. Kita klik ini ya. Mainnya klik ya. Berarti ini ya. Ini kita beri juga with previous semuanya. Jadi langsung. Oke. Kita coba ya. Kita coba ulang. Ini kita set show. Ya. Kemudian kita klik sabun. Oh, nggak terlihat dia kalau begini jalannya. Ini after previous. Ini juga after previous. Ini after previous. Kita ulang ya. Kita ulang. Oke. Berarti mainnya seperti itu ya. Kita yang di pertama. Jadi kita sistemnya uji coba ya. Yang pertama, pertama itu adalah on click ya. Pertama yang ini on click kedua-duanya. Kemudian nanti yang disappear-nya itu adalah kita gunakan tadi adalah apa namanya yang ini adalah with after previous, ini juga after previous, dan ini juga after previous seperti itu. Nah, berarti yang ini juga harus kita ubah tadi. Berarti yang pertama ini adalah kita buatnya on click, kemudian yang ini kita ubah menjadi after previous, yang ini juga after previous, dan ini juga after previous. Coba kita cek ulang di slide 9, kita set show. Kita klik,
Oke, udah. Kemudian jika dia mau cuka, klik cuka, berubah. Dan lakukan untuk NaCl juga. Nah, jadi saudara bisa melakukan praktikum ini ya, membuat praktikum seperti ini. Nah, saya ada mencontohkan satu proyek yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkat saudara ya, saya satu mahasiswa. Ini saya coba buka filenya, praktikum penggolongan unsur berkala. Nah, seperti ini. Dia buatnya seperti ini, nih saya slideshow saja. Nah, nanti dia coba kita klik untuk NaCl. Nah, nanti dia berubah warnanya nih jadi oranye. Nah, jadi ini bisa kita buat animasinya seperti ini. Ya, bagaimana caranya nanti saudara explore ya. Ini kita bisa lihat, kita buka dulu ini animationnya ya, animation paint. Nah, saudara bisa lihat nih. Nanti fill color ya, dia fill color dan dia berubahnya jadi apa. Nah, kita lihat ya, fill color, dia kasihnya fill color, nanti berubahnya jadi apa warnanya ya, warnanya akan berubah ya. Jadi nih seperti itu, kita lihat efek optionnya, propertinya, dia jadi nanti berubah menjadi orange. Oke, nah ini sekadar gambaran bagi saudara. Jadi manfaatkan seluruh animasi-animasi ya yang ada pada tab animation ini. Nah, saudara memainkan logika bagaimana cara membuat praktikum dengan menggunakan animasi-animasi ini sehingga bisa digunakan. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan saudara bisa membuat praktikum sederhana dengan menggunakan PowerPoint. Karena kalau kita menggunakan praktikum 2D atau 3D dengan menggunakan software lainnya, mungkin saudara butuh keahlian khusus lagi. Nah, kalau PPT ini setidaknya di setiap komputer ya ataupun setiap laptop itu pasti ada kan Office-nya seperti itu. Nah, pasti ada PPT. Oke, itu dia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.